Halo semuanya, selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi, selamat menonton. Yan Bingyu membelalakan matanya. Di alam liar, hal-hal berbahaya terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, menggunakan warna-warna cerah untuk memperingatkan orang di sekitarnya. Sedangkan kategori kedua adalah, menghilangnya keberadaan diri mereka, menyatu dengan lingkungan menjadi satu kesatuan. Suping seolah sudah tahu, dia sudah merasakan sesuatu yang aneh. Yan Bingyu menoleh ke belakang dengan khawatir, tapi tengkorak kecil di depannya ini bukan salah satu dari keduanya. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, seperti kegelapan murni yang datang tiba-tiba. Tak terduga, tubuh kecil tengkorak kecil telah bergerak secepat kilat. Entah kapan, ia sudah muncul di depan Yan Bingyu dan menjatuhkannya hanya dengan satu serangan. Luka yang disebabkan oleh tengkorak kecil membuat Yan Bingyu seperti batu yang retak. Meskipun Lingyu sangat sibuk, ia tetap tidak bisa mengalihkan pandangannya. Itu adalah harta pelindung rahasia, sangat kuat, tadi saja bisa membuat Xiao Bai terpojok, sekarang malah tidak berdaya sama sekali. Para tetua saat ini semuanya gelisah. Apa? Orang-orang bintang langit itu seperti tameng daging? Apa kita melebih-lebihkan kekuatan mereka, atau jangan-jangan kekuatan tempur sejati Suping itu jauh melampaui imajinasi? Benar saja, seperti yang pernah dikatakan oleh Raja Racun, sepertinya urusan Tuan Yuan memang benar, tidak mungkin salah. Hanya Zhou Tian yang dengan senang hati mengusap janggutnya. Wu Ming berkata, "Zhou tua, kau sudah mengetahui kekuatannya. Bagaimana kau bisa tahu?" Jujur saja, ia menjawab, karena nyawanya hampir melayang karena Suping. Tengkorak kecil sama sekali tidak berbelas kasihan, melainkan mencengkram rambut Yan Bingyu. Kedua bawahannya melihat itu langsung maju. "Kasihanilah, kami menyerah, kami menyerah." Mereka memohon bicaralah baik-baik, "Kami menyerah." Komentator terkejut, "Terlalu berlebihan kan? Aku tidak percaya mataku sendiri." Dalam waktu singkat dia ternyata membantai 5 hewan peliharaan di atas peringkat 9, Nona yang sudah menyerah. Tapi bagaimana mungkin Suping melepaskannya begitu saja? Menyerah? Kemana perginya sikap pantang menyerah tadi? Dia bertanya dengan suara tajam, sekarang malah tidak menginginkan gelar juara lagi. Para tetua melihat kesombongan Suping langsung ketakutan. Bocah ini sudah gila, sudah sampai seperti ini, siapa yang masih peduli dengan gelar juara itu? Jangankan Yan Bingyu, orang-orang bintang langit di sini itulah aura yang benar-benar tak terkalahkan. Feng Xiao buru-buru mengobati Yan Bingyu. "Menyerah? Kami melepaskan gelar juara? Asalkan tidak melukai Nona, kami tidak akan mempermasalahkan apapun yang sudah terjadi." Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba, lukanya tidak bisa sembuh, luka menyebar, energi gelap pekat ini adalah racun mayat hidup. Suping balik bertanya pada mereka, "Tadi kau bilang tidak mempermasalahkan. Kalau aku tidak salah ingat, maksudmu aku yang salah, tapi kalianlah yang akan mati, jadi kalian memutuskan untuk bermurah hati memaafkanku." Ekspresi di wajahnya justru kebalikannya. Sama sekali tidak sesuai dengan kata-katanya. Wu Ji mengancam, "Cepat sembuhkan racunnya. Jika kalian berani membuat orang kami mati, kota kalian ini pasti akan ikut hancur." Feng Xiao berpikir, mereka masih di atas Suping. Bagaimanapun juga kami adalah orang-orang bintang langit, kau tidak bisa menyinggung kami. Kata-kata ini tidak lagi masuk ke telinga Suping, orang yang terpojok malah pintar bicara, sudah jatuh ke tangan orang lain masih tidak tahu diri. Membiarkan kalian hidup hanya akan menjadi masalah di kemudian hari. Begitu kata-kata itu selesai, tengkorak kecil langsung melucuti lengan Wu Ji. Dia menutupi lukanya dan kesakitan, "Beraninya kau." Tengkorak kecil mengalihkan targetnya ke Feng Xiao. "Berani-beraninya kau pada kami, kau pasti mati." Namun entah situasi apa, ada yang menarik perhatian Suping. Entah sejak kapan sudah muncul tak terhitung sosok di langit, dari mana datangnya. Tiba-tiba, sebuah pasukan ahli tingkat 9, Raja Bing datang dengan sekelompok orang dengan aura mengancam, apakah dia target dari perintah pembunuh? Feng Xiao segera membocorkan informasi. "Benar itu dia, Suping, bukankah kau masih sangat kuat, kali ini kau pasti mati." Suping tetap tenang, "Perintah pembunuh raja, belum pernah dengar kalian siapa." Sebaliknya, para tetua justru sangat khawatir, ternyata mereka menggunakan perintah pembunuh raja. Itu adalah perintah mobilisasi. Hanya ketika kota menghadapi ancaman yang mencapai tingkat raja, barulah itu digunakan. Sejauh yang mereka tahu, begitu perintah ini dikeluarkan,
para jenderal di bawah bintang langit akan mengirimkan 30 ahli tingkat 9 dan 10 ahli peringkat 9 akan pergi untuk memusnahkan. Memiliki kekuatan untuk mengatasi Raja Buas, inilah yang terbesar dari organisasi bintang langit. Raja Bing melepaskan jubahnya, orang-orang yang tidak berkepentingan silahkan menjauh. Penonton ketakutan hingga bersembunyi, kalau sampai benar-benar bertarung, kota Longjiang yang kecil ini akan segera menjadi reruntuhan. Sudahlah, lari juga tidak akan membantu. Su Lingyu khawatir. Seluruh kota, gila orang-orang itu, aku harus menyuruh ibu meninggalkan kota ini. Su Ping menenangkannya. Jangan khawatir, ibu sudah dibawa ke tempat yang aman. Ternyata saat ini ibunya sedang bersantai bersama Anna. Siaran langsung pertarungan terputus, tidak akan ada bahayakan. Serangga-serangga kecil itu sebanyak apapun ya cuma segitu saja. Bibi apa mau tambah pay daging lagi? Ingin membunuh raja? Orang-orang ini belum punya kualifikasi itu. Tapi aku hanya peduli pada tengkorak kecil. Saat ia marah, dia terlihat cukup mengemaskan. Wu Ji sangat kesakitan namun tetap berusaha keras bertahan. Beraninya bicara dengan nada seperti itu pada ahli legenda, sungguh sombong dan angkuh, dasar bajingan, apa kau tidak ingin hidup? Dia berteriak keras. Klan terkemuka Longjiang dengarkan perintah, bantu bintang langit, akan ada hadiah besar setelah ini, yang melanggar akan dianggap tidak patuh dan akan diusir. Long Zhan menerimasinya langsung berdiri, tidak perlu banyak bicara, Su Ping, berani-beraninya mengambil putri kesayangan keluarga Tang kami semua sudah lama ingin menelannya. Pasukan Fei Yu, segera satu pasukan sudah muncul, dalam waktu yang singkat, ternyata muncul ribuan burung petir ungu peringkat 8. Dia memerintahkan mereka untuk membantu organisasi bintang langit menangkap Su Ping. Pasukan Fei Yu segera patuh dan menyiapkan serangan. Panah-panah tak terhitung jumlahnya melesat ke bawah, membuat atap tidak bisa menahan. Penonton berteriak ketakutan, atapnya runtuh, tolong selamatkan kami. Beberapa tuan muda memuji, sungguh spektakuler, pasukan Tian Yu keluarga Tang memang mengerikan. Namun Qin Xiao Tian tidak senang, keluarga Tang benar-benar melakukan hal yang ekstrim. Qin Xiao Tian mendarat perlahan di tanah, tapi hanya ada suara teriakan orang-orang minta tolong. Ming Song membantu semua orang melarikan diri, tiba-tiba menyadari dengan sendirinya. Pelindung ini adalah tuan muda keluarga Qin, cepat lindungi warga agar bisa keluar. Terima kasih sungguh tidak disangka keluarga Tang bertindak begitu dominan. Long Zhan saat ini melayang di udara, Su Ping kau sudah masuk jangkauan tembak pasukan Fei Yu, aku sarankan kau menyerah saja. Feng Xiao bertanya pada orang-orang yang tersisa, para kepala klan lainnya bagaimana sikap kalian? Jangan coba-coba mengelak dengan bersikap netral. Masing-masing membela diri sendiri juga dianggap sebagai tanda perlawanan, tidak boleh. Zhou Tian dengan tenang berdiri, tentu saja saya berada di pihak Su Ping. Silahkan kalian pikirkan baik-baik. Saat ini keempat tetua sangat pusing, tidak tahu harus memilih pihak mana, membantu Su Ping atau membantu bintang langit, pihak manapun bukanlah pihak yang bisa kami sentuh dengan mudah. Jika sayangnya memilih pihak yang kalah, pasti akan dibersihkan oleh pihak yang menang di kemudian hari. Ini sudah bukan lagi masalah dendam pribadi yang kecil, melainkan masalah besar yang menyangkut kelangsungan hidup seluruh keluarga. Tapi pemandangan tadi juga membuat mereka sedikit goyah. Kekuatan yang saat ini ditunjukkan Su Ping, mampu dengan mudah menekan 5 hewan peliharaan tempur atas tingkat 9. Meskipun tak terduga, tapi lawannya adalah organisasi bintang langit, pernah berkali-kali menyelesaikan Raja Buas tingkat krisis di dalam markas kota. 40 ahli mendapat dukungan perintah pembunuh raja, kekuatan totalnya setidaknya 20 kali lipat. Saat ini adalah kekuatan yang terlihat di permukaan, tak terbantahkan. Apalagi sebelumnya kami pernah mengirim orang untuk menghalangi Su Ping. Saat ini kami dalam hubungan permusuhan. Bahkan jika membantu Su Ping, setelah masalah ini juga tidak akan mendapat banyak keuntungan. Bagaimanapun bintang langit sudah berjanji akan memberikan hadiah besar. Setelah mendengar ini semua orang sudah mengerti masalahnya. Keempatnya berdiri bersamaan, sepertinya sudah memilih pihak mana, langsung jelas terlihat. Qin Xiao Tian berteriak keras di bawah memanggil ayahnya. Qin Du Huang mendengar suara yang dikenalnya, lalu melihat ke bawah. Dia menasihati putranya, Qin Xiao Tian, di sini terlalu berbahaya. Nanti kita akan bergabung dengan bintang langit bertempur habis-habisan melawan Su Ping, cepat menjauh. Qin Xiao Tian berusaha keras membujuk. Ayah, bisakah ayah mengubah pikiran? Dia menjelaskan, percayakah ayah, mereka sama sekali tidak akan peduli hidup atau mati kita. Sekalipun kita menang lalu kenapa? Apakah ingin berada di pihak Su Ping? Ini bukan permainan.
Qin Xiao Tian tahu betul masalahnya. Ayah mohon pertimbangkan dengan bijak, sumber daya yang diminta bintang langit terus bertambah setiap tahun. Hari ini menyerahkan 5 kota, besok menyerahkan 10 kota. Menyenangkan bintang langit seperti menyerahkan minyak ke api, kayu bakar tak habis api tak padam. Tapi Qin Du Huang tidak berpikir begitu, kekuatan perintah pembunuh raja tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang bukan waktunya menjadi pahlawan, kekuatan Suping, hanya bisa dirasakan jika bertarung sendiri, mereka pasti sangat kuat. Matanya dipenuhi keteguhan, ayah mohon percayai penilaian putramu. Sepertinya Qin Xiao Tian benar-benar mempertaruhkan segalanya pada Suping mungkin saja benar-benar bisa menggulingkan kendali bintang langit. Qin Du Huang tertegun sejenak, menggulingkan bintang langit. Para tetua tidak melihat keluarga Qin, mereka menoleh lagi, keluarga Qin tidak datang. Wu Ji mengatakan, bocah ingusan belum besar, otaknya pusing, mengatakan hal bodoh itu tidak apa-apa, tapi kau sebagai kepala klan, apakah otakmu juga rusak? Qin Du Huang, saat itu dia sudah membawa putranya ke sisi Suping. Long Zhan mencibir, sudah setua ini masih saja bertindak impulsif, jangan merusak rencana, lepaskan panah. Qin Du Huang melepas jaketnya, saya memang sudah tua, semangat saya terkikis oleh masalah remeh keluarga, jadi saya diam saja terhadap segala yang dilakukan bintang langit. Tapi gelar saya adalah Dewa Murka, kekuatannya tiba-tiba meledak. Panah-panah yang melesat ke arah Qin Du Huang hancur berkeping-keping. Saya tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Para prajurit itu mengalami kerugian yang tidak sedikit. Pasukan Fei Yu terdorong mundur begitu saja. Wu Ming dan Tian Zhong sungguh tidak disangka. Jurus raungan ini ternyata begitu dominan, sungguh tidak disangka Dewa Murka dari keluarga Qin yang diam selama bertahun-tahun ini. Kekuatan tidak berkurang malah bertambah. Long Zhan memerintahkan pasukan Fei Yu berkumpul kembali. Belum ada yang bisa mengambil keuntungan di hadapan pasukan elit keluarga Tang kami, bahkan kau sekalipun, mati sana. Benarkah aku dengan senang hati menemanimu? Tapi Suping segera menghentikan Qin Du Huang, senior Dewa Murka, anak buah remeh ini tidak perlu Anda yang turun tangan. Pasukan Raja Zhou maju. Entah dari mana datangnya arus petir, membuat pasukan Fei Yu jatuh begitu saja. Long Zhan menoleh dengan tidak percaya apa. Pasukan Raja Zhou tiba tepat waktu, semangat setiap orang membara. Su Kuang memimpin pasukan mengepung seluruh area, jangan biarkan mereka kabur. Dia terlihat sangat senang, akhirnya giliran kita tampil, guru, orang-orang di langit itu bisakah kami mengatasi mereka semua? Long Zhan menata pasukan Raja Zhou dengan jijik. Kenapa? Bukankah itu hanya sekumpulan sampah dari keluarga Zhou? Bagaimana mungkin bisa menahan pasukan Fei Yu tingkat 8? Ternyata sebelumnya Suping telah mencurahkan banyak usaha untuk melatih. Ikut aku di sini dan bayar biaya pelatihan. Meningkatkan pemahaman dengan cepat, dan mengukir jejak petir Dao. Dia mengingatkan Long Zhan. Apakah kau lupa apa fungsi toko kami? Su Kuang, jangan sisahkan satu pun. Su Kuang segera memerintahkan semua orang, tim penembak udara siap hantaman petir berantai ganas. Hantaman petir berantai ganas peringkat petir Dao 982, petir ganas itu akan otomatis terhubung ke musuh di sekitarnya, menyebabkan kerusakan yang sama, maksimal bisa terhubung ke 12 orang. Pasukan Fei Yu berjatuhan seperti pangsit yang direbus. Tian Zhong dan Wu Ming tidak bisa mempercayai mata mereka, tidak mungkin, pasukan elit keluarga Tang yang tersebar di beberapa kota, ternyata dihancurkan oleh keluarga Zhou yang baru saja ditundukkan oleh Suping belum lama ini. Pasukan Fei Yu berteriak-teriak, berpencar, jangan berkumpul, sama sekali tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jumlah yang tersisa sangat sedikit, sementara yang berjatuhan tak terhitung. Su Kuang memimpin pasukan, bagus sekali, pertahankan barisan depan, tim penembak udara lanjutkan menyerang. Mereka adalah target hidup di langit. Long Zhan marah, sialan, pasukan Fei Yuku selalu terkenal dengan kelincahan dan kemampuan bersembunyi mereka. Pasukan Raja Zhou ini malah menggunakan skill listrik dan bisa mencari target secara otomatis. Bagaimana bisa dikalahkan seperti ini? Dia mengertakkan gigi sambil menatap Suping. Jangan-jangan dia sudah tahu tentang penyembunyian pasukan Fei Yuku. Jika terus bertarung, maka sebelum melukai Suping sedikit pun, kami akan dihancurkan sepenuhnya. Pasukan Fei Yu, mundur. Su Kuang merasakan mereka mau kabur. Semangat musuh sangat rendah, hancurkan mereka, jangan biarkan satu pun lolos. Raja Bing memanggil pihak seberang, panggil pemburu langit, kemudian mengirimkan koordinat ke markas. Markas luar angkasa segera menerima sinyal. Hanya beberapa detik kemudian,
saat energinya penuh, bersiap meluncurkan serangan, meskipun jaraknya jauh. Suping tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh mendekat. Seberkas cahaya menembus langit menukik ke tanah. Cahaya itu menargetkan posisi Wang Jun dengan tepat. Hewan peliharaan perang dan semua orang berusaha keras melarikan diri tapi tak berdaya. Untungnya Sukuang mengaktifkan perisai pelindung tepat waktu, sehingga tidak terjadi apa-apa. Wajahnya memucat melihat benda raksasa di langit itu. Benda sialan apa itu? Qin Duhuang buru-buru berteriak, cepat lari, itu mesin pembunuh milik organisasi Langit Bintang, meriam partikel 10.000 ton udara. Tetua itu masih mengira dia memilih arah yang benar. Lalu dia berteriak dengan sombong, apa kalian masih bisa kabur dari planet biru? Benar saja berdiri di sisi Langit Bintang adalah pilihan yang tepat. Kapal perang di luar angkasa kembali bersiap menembak. Wang Jun ketakutan, segera berpencar melarikan diri, itu datang lagi, kali ini pasti mati. Tiba-tiba entah kenapa sepasang sayap muncul begitu saja. Ternyata itu naga api neraka. Naga api neraka muncul tepat waktu, memberikan perlindungan untuk semua orang. Binatang naga api neraka memiliki tubuh besar, sisik yang kuat, sepertinya tidak ada yang bisa menembusnya, membuat semua orang aman dan tidak terluka. Beberapa tetua tidak bisa mempercayai mata mereka. Apa? Ia berdiri mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, lalu menciptakan lingkaran pelindung. Berkat teknik suci tingkat 9, dinding para dewa, barulah semua orang bisa aman. Perisai itu secara otomatis memperluas jangkauannya. Suping merasa kagum, ternyata binatang naga api neraka pun bisa begitu ketakutan. Langsung mengeluarkan kartu asnya. Feng Xiao dan Wu Ji membelalakan mata, seharusnya kami yang mengatakan itu. Selama ini, bahkan binatang buas tingkat 9 yang paling brutal sekalipun akan berubah menjadi abu di bawah meriam raksasa itu. Mengapa masih ada hewan tempur yang bisa melawannya? Bing Wang terlihat sangat tertarik. Uji coba sampai di sini sudah berakhir, kamu membuatku sangat puas. Tadinya kupikir hanya bocah beruntung biasa. Tak disangka kekuatan bocah ini tak terduga. Jauh melampaui penampilannya. Dia melepaskan kekuatan lalu mengumpulkan seluruh pasukan, panggil hewan tempur kalian. Semua orang mendengar perintah itu segera menurut, siap, beberapa tetua terburu-buru mengikuti. Di atas langit muncul retakan panggilan yang tak terhitung jumlahnya. Ling Yu dan Qin Xiaotian berkata dengan cemas, astaga, ratusan retakan panggilan dari prajurit tingkat 9, rasa tekanan ini terlalu kuat. Organisasi Langit Bintang akan maju dengan segenap kekuatan, hewan roh aneh yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Wang Jun benar-benar ketakutan, pemandangan kejam dan mengerikan macam apa ini? Inikah kekuatan yang dibanggakan organisasi Langit Bintang? Mengerikan sekali. Bing Wang memimpin serangan, Suping, biarkan aku merasakan kekuatanmu yang sebenarnya. Serang semua pasukan. Pasukan musuh menyerbu seperti gerombolan, teriakan membunuh mengguncang langit. Meskipun jumlahnya banyak, tapi Suping sama sekali tidak goyah. Otoritas tengkorak kecil. Aku harus menariknya kembali. Du Huang, bantu aku jaga Su Lingyu. Aku pergi sebentar lalu kembali. Lingyu cemas, kakak, apa kamu yakin? Pihak lawan adalah organisasi Langit Bintang yang punya kemampuan membunuh raja. Apa masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah? Teknik pedang samsara, tubuh tengkorak kecil perlahan menghilang lalu menyatu dengan Suping. Pemandangan ini membuat seorang prajurit terkejut. Itu adalah penggabungan yang sebenarnya. Ternyata ada prajurit tingkat legenda semuda ini. Bing Wang berpesan kepada mereka, jangan lengah, jika kita bersatu kita juga tingkat legenda. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyingkirkannya. Suping kemudian berkata, kalau begitu biarkan kalian melihat tingkat legenda yang sebenarnya, dan perbedaan antara yang asli dan yang palsu. Beberapa hewan peliharaan perang tiba-tiba muncul, ingin menekan dengan tubuh fisik dan menyerbu secara bersamaan. Suping seperti penyihir, seberkas cahaya keluar dari tangannya. Hanya dalam sekejap, sebuah pedang tajam super panjang ditarik keluar. Tidak hanya itu, Suping bahkan langsung menyerbu mereka. Hanya satu serangan, 3 makhluk ini langsung berubah menjadi daging cincang. Melihat pemandangan tadi semua orang sangat ketakutan, barisan depan tumbang hanya dengan satu tebasan. Pasukan barisan belakang segera perkuat pertahanan tingkat 9. Tapi apa artinya itu? Suping bisa menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Melihat adegan ini hewan roh ketakutan dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Sial, para master hewan perang itu sudah mati. Hewan peliharaan perang tanpa pemilik itu sekarang sudah lepas kendali.
Cepat selesaikan hewan peliharaan perang yang sedang menggigit sembarangan itu. Belum sempat mereka selesai berpikir, Su Ping sudah muncul di belakang mereka. Dengan satu tebasan ringan, Su Ping berhasil membunuh semua musuh. Baru sekarang mereka mulai merasa panik. Setelah menerobos garis depan, bocah itu malah memprovokasi para master hewan perang, bocah busuk yang licik, hewan peliharaan perang tanpa tuan membuat situasi jadi kacau balau. Qin Du Huang sangat gembira, hebat sekali, teruslah bertarung seperti ini. Perbedaan terbesar antara hewan peliharaan perang tingkat legenda dan binatang raja adalah taktik. Rupanya saat ini dia sudah mengerti, binatang raja mungkin bisa dikalahkan oleh jumlah anggota, organisasi langit bintang terdesak hingga mati langkah demi langkah. Tapi bagi manusia tidak demikian. Begitu seorang master hewan perang meninggal, hewan peliharaan perang yang mereka panggil juga akan kehilangan kendali kontrak, berubah menjadi binatang buas. Dengan begitu keunggulan jumlah mereka malah akan berubah menjadi kerugian. Yang paling penting adalah, Su Ping adalah prajurit tingkat legenda. Du Huang dengan bangga mengacungkan jempol kepada putranya. Qin Xiaotian kerja bagus, dia melihatnya tapi tidak begitu mengerti. Melihat tidak bisa mengalahkanmu mereka pun mengalihkan target. Sialan, tulang Su Ping terlalu keras, kami akan selesaikan kalian dulu. Benar-benar segerombolan bajingan pengecut, bunuh. Ling Yu mundur dengan cemas, gawat, para prajurit tingkat 9 itu mengejar kemari. Tapi belum sempat mereka menyentuh, Du Huang sudah memukulnya hingga terpental. Orang tua itu berkata dengan penuh semangat, lewati kami dulu baru bicara. Zhou Tian dan Qin Xiaotian berusaha keras menopang, hati-hati pasukan sayap juga terlalu banyak. Naga api neraka menyelesaikan beberapa hewan tempur dengan cakar tajamnya. Ia dengan mudah menginjaknya hingga menjadi daging cincang, seperti mencincang daging. Dia terpaku, kekuatannya mengerikan sekali, bukan hanya kekuatan pertahanan yang bisa menahan meriam pembunuh, bahkan kekuatan serangannya juga bisa dengan mudah menghancurkan musuh setingkat. Su Kuang terus menerjang maju, senior anjing naga, mari kita buat kekacauan besar, aktifkan domain ganas guntur. Keduanya bertabrakan, seperti kacang hitam dan putih bercampur. Su Kuang dan naga api neraka bekerja sama dengan baik, penuh semangat. Para tetua baru sekarang menyadari kebodohan mereka, dari segi kuantitas maupun kualitas, sama sekali bukan tandingan, bocah itu tingkat legenda, bahkan yang di bawahnya juga seaneh ini, sialan ingin sekali ikut musuh kabur. Bing Wang belum mundur, ia memanggil setan besar haus darah. Medan perang ini adalah persembahan untukmu. Seraplah darah dan bertumbuhlah, injak-injak musuh di bawah kakimu, ukurannya setiap kali menyerap darah menjadi lebih besar. Du Huang dan putranya terkejut bukan main, ternyata menjadi lebih besar dari binatang naga api neraka, bisa menyerap kekuatan mayat di sekitarnya. Sekarang ada begitu banyak mayat prajurit tingkat 9. Su Ping menyindir, pantas saja kamu membiarkan pasukanmu berkurang. Ternyata sedang menunggu jurus ini ya. Baru sekarang sadar, itu sudah terlambat, tapi soal ukuran tubuh, dibandingkan dengan kekuatan Su Ping, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Soal ukuran tubuh aku tidak pernah takut pada siapapun, dia mengumpulkan kekuatan lalu terbang, pukulan dewa penumpas iblis jurus kedua. Sosok yang familiar muncul di belakang Su Ping, penumpas iblis. Dia terkejut, teknik aneh apa itu? Satu pukulan dari tinju penekan iblis sudah membuat lawan kehilangan satu lengan. Saat ini Xiao Feng sudah sembuh dan membantu Bing Yu sadar. Nona, setan haus darah yang paling dibanggakan senior Bing Wang ternyata dipukul mundur. Su Ping masih dengan tenang mencabik-cabik lawannya. Melihat situasi tidak menguntungkan, Bing Yu segera berkata pada Xiao Feng, cepat bawa aku pergi, senior Bing Wang bukan lawannya. Dia berpesan pada Xiao Feng, tahanlah, kita harus bersabar menunggu, kita harus mengumpulkan kekuatan yang cukup, kemudian kembali untuk membalas dendam, Su Ping harus membayar 100 atau 1000 kali lipat. Tapi ketika mereka hendak pergi, mereka baru menyadari tidak bisa melarikan diri ini tidak bisa dibuka. Nona, teknik hewan peliharaan pelindung ini seperti sangkar tidak bisa keluar. Sepertinya kita terjebak di dalamnya. Su Ping ternyata mendengar semuanya. Benar, dinding para dewa bisa menghalangi segalanya. Bahkan pesan juga tidak bisa keluar, orang-orang di luar juga tidak bisa melihat kondisi di dalam, kalian semua jangan harap bisa kabur. Dia dengan tegas menyingkirkan lawannya. Melihat kedua orang ini yang takut-takut dan menyedihkan, Feng Xiao dan Wu Ji memperingatkan dengan keras. Tapi sudah terlambat, ia melihat pemandangan di depan matanya, membuat Bing Yu tertegun. Ternyata kerangka raksasa itu malah langsung jatuh tepat di posisi mereka.
Adegan beralih di luar angkasa, orbit dekat bumi di kota utama planet biru, pesawat ruang angkasa langit bintang melayang. Semua orang berdiskusi hangat di ruang rapat tertinggi organisasi langit bintang, ketua para anggota Dewan Organisasi Langit Bintang, tak disangka semua sudah hadir kecuali Bing Wang. Seorang anggota Dewan bertanya, Ketua Zhu, Anda begitu terburu-buru memanggil kami kembali. Apa karena segel di jurang sana mengendur lagi? Tingkat legenda segera membantah. Tidak seserius itu. Penunggang naga dan iblis azur bersama-sama mengawal seorang bintang menuju perbatasan naga untuk berlatih. Namun ada seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka ingin membunuh mereka, jadi mereka mengirimkan sinyal bahaya. Anggota dewan lain berkata lagi, kota Longjiang hanya daerah perbatasan kecil. Ternyata ada orang yang bahkan penunggang naga dan iblis azur tidak bisa kalahkan. Dia mengakui, benar, jadi saya menyetujui perintah pembunuh raja, dipimpin oleh Bing Wang untuk menyelesaikannya. Meskipun melatih seorang bintang yang berkualitas sangat menghabiskan sumber daya, tapi tidak sampai memanggil semua anggota Dewan Kan. Orang lain berkata dengan percaya diri, benar, dengan kekuatan Bing Wang, ditambah 39 prajurit veteran, serta restu otorisas dan mengaktifkan perintah pembunuh raja, musuh macam apapun bisa dengan mudah ditumpas. Tingkat legenda menunjuk layar dan berkata, mudah diucapkan, kalian lihat ini saja, kalian akan mengerti. Di layar muncul gambar yang sangat berdarah, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang gemetar. Adapun Bing Wang dan para tetua itu sudah ditangkap. Mayat hewan roh bertumpuk menjadi gunung mayat raksasa, sesosok yang familiar duduk dengan tenang di atasnya. Melihat pemandangan mengerikan ini, para anggota dewan tidak bisa duduk tenang lagi. Bing Wang tertangkap hidup-hidup, hampir seluruh pasukan hancur lebur. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Orang yang melakukannya bernama Su Ping. Dia memperbesar layar, tingkat legenda menunjuk padanya. Pemuda ini, data sudah dikirim ke alat komunikasi kalian semua. Seorang anggota dewan memeriksa arsip Su Ping, 18 tahun bangkit di kemudian hari, pernah menunjukkan kekuatan tingkat gelar di kota Longjiang, memiliki tokoh hewan peliharaan, tunggu, semuda ini sudah tingkat bergelar. Tingkat legenda memiliki perasaan dejavu, benar aku juga merasa aneh. Sebenarnya ingin melihat kemampuannya, sayangnya tertutup oleh teknik rahasia, tidak bisa mengamati situasi detail di lapangan. Bagaimana mungkin tidak bisa melihat Su Ping? Mereka saling memandang dengan bingung, maksud Anda dia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Tingkat legenda terdiam, tidak, aku curiga ada prajurit tingkat legenda di belakangnya. Semua orang mendengar segera membantah, prajurit tingkat legenda, tidak mungkin. Sebuah kota kecil di perbatasan, kalau bukan karena bisa menyerap sumber daya, aku bahkan tidak ingin pergi ke tempat itu sekalipun. Bagaimana mungkin ada prajurit tingkat legenda yang menjaganya? Dia menyatakan, berdasarkan jaringan informasiku, orang kepercayaan Yuan Tianshen, yaitu Dao Zun, sangat dekat dengan Su Ping. Bahkan dia terang-terangan memajang foto bersama Dao Zun di tokonya. Semua orang bingung, apakah itu Dao Zun yang disebut-sebut sebagai yang terkuat di bawah tingkat legenda? Memang jika tidak ada hubungan yang cukup dekat, siapa yang berani sembarangan menggunakan nama Dao Zun untuk mencari uang? Mungkin keesokan harinya mayatnya sudah tergeletak di jalan. Tapi ada juga yang merasa itu masuk akal. Dengan begitu bisa disimpulkan hubungan Yuan Tianshen dan Su Ping tidak biasa. Setuju, untuk sementara anggap saja Yuan Tianshen yang turun tangan menyelamatkan Su Ping. Tapi ada hal yang lebih penting. Sekarang Bing Wang jatuh ke tangan Su Ping, apa yang harus kita lakukan? Perlukah memindahkan pasukan dari tempat lain? Dia berpendapat, tidak perlu, meskipun tingkat legenda organisasi langit bintang kami kalah. Tapi dengan koneksi, kekuasaan, serta kekuatan perintah pembunuh raja, kita masih tergolong organisasi tingkat legenda. Pertempuran antara prajurit tingkat legenda, hanya akan membuat organisasi di 6 wilayah besar lainnya diuntungkan. Itu adalah pantangan besar, Yuan Tianshen pasti juga sangat memahami hal ini makanya tidak membunuh Bing Wang, menyisahkan ruang untuk negosiasi. Tingkat legenda berpikir serius, jika terus berlanjut, pemerintah akan turun tangan untuk membereskan. Bagaimana kita bisa menanggung aib seperti itu? Jangan sampai karena seorang bocah mempengaruhi reputasi organisasi langit bintang. Kita harus menekan berita seperti biasa, saat pertandingan, kita diserang oleh gelombang binatang buas, meskipun organisasi langit bintang kami segera turun tangan menyelamatkan. Tapi masih ada sebagian pejabat dan warga yang sayangnya tewas. Para anggota dewan segera menurut, siap, perlukah mengakui kesalahan kepada Yuan Tianshen atau Su Ping, meminta mereka melepaskan Bing Wang.
Tingkat legenda berkata tidak senang, mengakui kesalahan, membunuh satu pasukan utama kami. Bagaimanapun juga itu terlalu keterlaluan, mengapa harus serendah itu? Masalah ini akan saya tangani sendiri. Organisasi Langit Berbintang kami masih merupakan organisasi terkemuka di 6 wilayah besar ini. Jangankan hanya seorang Suping, bahkan Yuan Tianshen juga harus memberi sedikit muka. Akan saya lihat nanti apakah tingkat legenda masih bisa mempertahankan nada bicara ini. Sukuang melihat mayat Bing Yu di bawah runtuhan. Kejam sekali, dengan begini pasti sudah hancur lebur jadi daging cincang. Dia melaporkan, Guru, tidak ditemukan orang hidup. Suping sudah melihat pesawat-pesawat ruang angkasa itu. Ada tamu baru datang pergi sambut mereka. Siap, kepung mereka. Mereka mendengar perintah segera menurut. Tingkat legenda berjalan turun dengan gagah. Anak muda yang tidak tahu diri, mundur semua, itu prajurit tingkat bergelar. Dia membelai jenggot putihnya, saya akan bernegosiasi. Melihat sang legenda, Raja Bing Wang dan beberapa tetua langsung berseri-seri, Ketua Dewan Ju dari pasukan penyelamat Langit Bintang, kenapa tidak cepat selamatkan kami? Suping hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh. Zhou Tian dan Qin Du Huang menggunakan kekuatan bintang untuk menyegel tenggorokan. Buat apa banyak omong, apa aku izinkan kalian bicara? Melihat ini beberapa anggota dewan segera berbicara. Hei, jangan keterlaluan, cepat katakan apa syaratnya. Sang legenda ingin bernegosiasi dengan Suping. Bawahan kami tidak mengerti apa-apa, sedikit banyak telah menyinggung, anak muda, bisakah Anda berbelas kasih? Sukuang memaki, hei orang tua, siapa yang kau sebut anak muda? Datang ke sini cari masalah. Masih saja sombong begitu, aku akan menghancurkan semua gigi palsumu. Anggota dewan tidak senang. Bocah, beraninya kau bicara seperti itu pada ketua Dewan Ju. Sudahlah, tidak perlu marah pada junior. Penampilannya sangat berbeda dengan hatinya. Aku tidak merasakan Yuan Tianshen atau Dao Zun ada di sini. Apakah semua pendukungnya sudah pergi? Kalian membunuh satu tim ahli gelar dari kami? Mau dihitung bagaimana? Serahkan Raja Bing Wang, aku bisa mengampuni nyawamu. Mendengar itu Suping langsung tertawa terbahak-bahak. Bagaimana jika aku tidak mau? Beberapa pengikut bersorak, jangan kira punya legenda di belakangmu lalu bisa seenaknya sendiri. Bahkan Yuan Tianshen saat bertemu Master Bintang kami semua harus hormat. Benar, aku menyarankanmu menindas orang dengan kekuasaan juga ada batasnya. Dia mencibir, kalian sangat yakin dengan kekuatan kalian ya? Kalau begitu berani tidak bertaruh denganku. Raja Bing berjuang di bawah tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Raja Bing, jangan cemas, aku sendiri yang akan mencarikan keadilan untukmu. Sang legenda jatuh ke dalam jebakan Suping. Kau mau bertaruh bagaimana? Suping menjawab, sangat mudah. Jika kau bisa menahan 3 seranganku dalam 3 detik kau boleh melakukan apapun padaku. Tapi jika tidak bisa, kalian harus patuh dan tunduk padaku. Mendengar kata-kata ini dia merasa lucu. Hanya dengan kau, seorang gelar muda ingin mengalahkanku dalam 3 detik? Benar-benar mimpi gila, tidak masalah, aku setuju. Raja Bing berjuang di bawah tapi tidak berarti. Ketua Dewan Zhu tidak boleh setuju. Sial, bocah itu adalah tingkat legenda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momoza Recaps. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next video ya.